daerah untuk segera menghentikan pembangunan. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Baget, tidak habis-habisnya tetangga kita dari seberang itu bikin ulah. Tidak selesai-selesai. Dari zaman batu sampai tahun 2023 ini tidak selesai-selesai mereka bikin ulah. Bahkan sambil teriak nama Tuhan. Tutup gereja, teriak nama Tuhan. Larang umat lain beribadah, teriak nama Tuhan. Tidak izinkan rumah ibadah berdiri, teriak nama Tuhan. Kali ini kemarin Bapak Ibu, mereka juga ramai-ramai teriak nama Tuhan. Mereka meminta supaya sekolah Gamelia ditutup Bapak Ibu. Teriak nama Tuhan lagi. Apa-apa teriak nama Tuhan, sedikit-sedikit teriak nama Tuhan, sangat disayangkan. Apakah tidak ada pembinaan daripada pihak-pihak terkait terhadap orang-orang yang intoleransi di bangsa dan negara ini? Bayangkan, bila semua agama di bangsa dan negara ini melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan, apa jadinya bangsa kita? Bagaimana kita melihat huru-hara setiap hari? Terjadi pertikaian antar umat beragama setiap saat kita akan melihat. Kenapa? Karena semua agama punya keyakinan masing-masing, semua agama punya aturan masing-masing. Dan bila semua agama meminta kepada pihak yang berwajib, meminta kepada pemerintah supaya aturannya itu diterapkan di bangsa dan negara ini, maka setiap saat, setiap waktu kita akan melihat terjadi pertikaian, hina menghina, caci maki, pertumpahan darah, itu akan terjadi di bangsa dan negara kita. Tetapi kita bersyukur, hanya satu agama yang sangat sulit sekali menerima perbedaan, menerima agama lain, menerima kepercayaan orang lain, hidup berdampingan dengan rumah ibadah orang lain. Dan bila ada rumah ibadah orang lain yang hadir di tengah-tengah mereka, mereka tidak terima dan meminta kepada pihak yang berwajib. Mereka lakukan demo, mereka minta kepada pemerintah supaya ditutup, supaya dibubarkan, supaya tidak terjadi pembangunan rumah ibadah, supaya tidak terjadi pembangunan rumah sekolah. Ini sangat disayangkan. Ya, sudah tahun 2023, malah sudah mau masuk 2024, masih saja ada orang-orang yang seperti itu di bangsa dan negara ini. Kapan majunya bangsa dan negara kita? Kapan majunya? Sedikit-sedikit bawa agama, sedikit-sedikit bawa agama. Makanya banyak sekali pemuda-pemudi di sebelah, mereka sudah tidak peduli lagi dengan agama. Mereka sudah tidak percaya lagi dengan agama. Benar-benar tidak percaya lagi. Makanya harus ada pembinaan sebenarnya dari pihak-pihak terkait mengenai orang-orang yang intoleran yang masih tinggal di bangsa dan negara ini. Bila perlu kirim saja mereka ke Yaman sana. Ya, kirim ke Yaman, kirim ke Pakistan, kirim ke Afghanistan, kirim ke Palestina untuk mengurangi orang-orang yang intoleran. Nah, jadi untuk mengurangi orang-orang yang mabuk agama, kirimkanlah mereka ke Yaman, kirim ke Pakistan, ke Bangladesh, kirim ke Palestina sana, supaya mereka di sana bisa menerapkan keinginan mereka, tercapainya keinginan mereka. Di sana mereka teriaklah nama Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu, saya ingin mengajak saudara semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video dan nanti akan dikupas oleh saudara kita Bang Louis Prasetyo. Bagaimana cuplikan videonya? Mari kita saksikan sama-sama. Kita kembali di channel ini, balik lagi dengan saya Louis Prasetyo. Kali ini saya akan bahas case lagi, kasus yang mana ada pelarangan. Kali ini pelarangan bukan tempat ibadah. Kalau mereka selama ini udah kepanasan dengan yang namanya tempat ibadah, cuy. Nah, sekarang yang dilarang ke sekolah, coba. Sekolah dilarang juga, sekolah Kristen. Emangnya ada SKB 2 menteri sekolah? Nggak ada kan? Nah, ini tugasnya Pak Nadiem nih, di mana semua itu berhak bersekolah dan mendirikan sekolah. Atas dasar apa kalian-kalian ini melarang? Tapi kita langsung nonton videonya aja. Allahu Akbar. Ya, kita segera menyurat, setelah ini menyurat ke Dinas PU untuk segera, atau pemerintah daerah untuk segera menghentikan pembangunan. Allahu Akbar.
dihentikan tapi dicabut izinnya. Ya, oke, maksudnya. Dengan pertimbangan sama yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi, bahwa banyak kami anggap bahwa itu cacat prosedur. Melihat rentetan yang disampaikan, beliau juga adalah tenaga ahli DPRD Parepare. Kami lihat bahwa ini ada cacat prosedur di dalamnya. Oleh karena itu memang di dalam Perda ada klausul, ada pasal yang mengatur pemerintah boleh mencabut izin yang kedua dengan tidak sesuai dengan prosedur. Allahu Akbar. Ya, kita segera menyurat setelah ini menyurat ke Dinas PU untuk segera atau pemerintah daerah untuk segera menghentikan pembangunan Allahu Akbar. Betul. Dihentikan tapi dicabut izinnya. Ya, oke, maksudnya. Dengan pertimbangan sama yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi, bahwa banyak kami anggap bahwa itu cacat prosedur. Melihat rentetan yang disampaikan, beliau juga adalah tenaga ahli DPRD Parepare. Kami lihat bahwa ini ada cacat prosedur di dalamnya. Oleh karena itu memang di dalam Perda ada klausul, ada pasal yang mengatur pemerintah boleh mencabut izin yang kedua dengan tidak sesuai dengan prosedur. Allahu Akbar. Ya, kira-kira begitulah ya kejadiannya ya. Yang saya heran ini kok teriak-teriak sebut nama Tuhan ya sambil melarang-larang orang untuk mendirikan sekolah, kan lucu ya. Pemerintah yang di tempat itu mungkin hanya satu agama kali ya. Maksudnya pemerintah di situ hanya menaungi satu agama mungkin, sehingga orang-orang begini diterima dalam pemerintahan. Mungkin mereka lupa sebenarnya DPR itu siapa yang milih? Apa yang milih hanya satu agama atau semua agama? Jangan sampai waktu kampanye bilang-bilang kami akan berpihak kepada semua masyarakat, kepada semua orang-orang harus diayomi. Ternyata tidak juga, guys. Nah, ini adalah sebuah sekolah Kristen yang berdiri di Parepare, sekolah Kristen Gamaliel. Ketika dia mau mendirikan ternyata dilarang. Ya sebenarnya simpel ya. Yang penting dia kan kalau sekolah itu kan perizinannya itu kepada Dinas Pendidikan. Mendirikan sekolah, izin Dinas Pendidikan, dikeluarkan surat nomor. Kalau itu izinnya udah ada, nggak bisa orang-orang ini untuk melarang. Yang ngatur tuh bukan Dinas PU. Pendidikan yang ngatur Dinas Pendidikan, bosku. Ya mungkin karena pembangunannya kali ya. Pembangunannya. Dan ini jadi persoalan adalah orang-orang ini apa alasannya melarang yang namanya sekolah berdiri. Kalau menurut saya nih ya, barang-barang begini nih, ini yang menghambat kemajuan bangsa ini. Pendidikan itu adalah pintu keluar dari kebodohan, keluar dari kemiskinan. Ya kalau orang menolak adanya sekolah berarti dia senang dengan kebodohan, kan gitu. Yang namanya orang mau pinter ya sekolah. Makanya pergi sekolah, belajar, punya wawasan yang tinggi. Supaya tidak terkungkung ke dalam namanya kebodohan. Kita akan lihat apa yang menjadi alasan bagi mereka. Oke. Kalau dilihat di sini, warga di Parepare demo tolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Ini baru banget ya, baru kemarin ya. Bahkan kalau dilihat ya spanduknya. Menolak dengan tegas pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Menolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Soreang. Jangan biarkan semangat Parepare kota santri ternodai. Kota santri cuy. Warga di kota Parepare, Sulawesi Selatan melakukan demo menolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Waduh, saya kecilin dulu ya. Ternyata dari tadi tulisannya tidak terbaca. Ya, ini dia. Minta pencabutan sekolah, ujar anggota DPR Parepare Kamaludin. Ya,
Kita lihat di bawah, sebenarnya alasannya apa? Kalau di sini alasannya ini, warga menolak karena alasan masyarakat mayoritas di sana Muslim dan katanya izinnya juga tidak jelas. Katanya berarti belum tentu. Katanya izinnya juga tidak jelas menurut warga yang melakukan demo tadi. Lawang mereka ini loh demo tapi cuma dengar isu. Katanya. Ya mereka harusnya bukan katanya, buktinya, faktanya dong. Harusnya gitu kan. Faktanya bagaimana? Apakah benar-benar mereka tidak punya izin atau hanya isu yang disebarkan untuk provokasi? Kedua, dikatakan di situ ditolak karena itu lingkungan itu mayoritas Muslim. Sekarang, sekolah Kristen Gamaliel berdiri, misalnya kalian nggak larang ya, dia berdiri. Contohnya di situ kan semuanya orang Muslim. Terus, kalian ngapain kalau sekolah ini berdiri kan nggak perlu kalian sekolahin ke situ kan? Kan lucu kalau sampai kalian demo-demo berdiri ya, contohnya berdiri tanpa demo. Terus kalian nggak suka dengan orang Kristen, ngapain sekolahin di situ? Kenapa harus takut kan gitu kan? Nah, yang selanjutnya, kalau misalnya di situ tidak ada orang Kristen, tidak ada orang Kristen nih. Tidak ada orang Kristen, kemudian orang-orang ini atau sekolah ini di sini kan mayoritas Muslim ya. Di sekolah itu nggak ada yang mendaftar jadi murid karena kan semuanya Muslim, nggak ada orang Kristen. Sekolah itu kan pasti nggak punya murid kan. Nah terus kalau nggak punya murid apa yang terjadi dengan sekolah itu? Ya pasti tutup dengan sendirinya kan. Ngapain lu pada ketakut gitu? Sebenarnya kayak gini ya, kamu larang pun, misalnya dilarang begitu kan, itu nggak jadi berdiri. Kalau memang ngakunya kalian di situ mayoritas Muslim, ya nggak usah itu dilarang-larang. Pasti itu nanti nggak ada muridnya kok. Tapi kalau ternyata di situ ada muridnya, berarti klaim kalian yang mengatakan kota itu mayoritas Muslim ya belum tentu kejadian. Siapa tahu ternyata sudah mayoritas di situ karena banyak muridnya nanti. Takut ya, takut nih ya. Jadi gini loh logikanya. Kalau kita pakai akal kita, sekolah contohnya kita sekolah gitu, pasti kita bisa mikir gitu. Memang susah kalau nggak sekolah. Kalau sekolah, karena sekolah ada itu kan untuk membuat kita bisa berpikir kan. Sekolah Kristen tidak ada murid, tidak ada yang menyekolahkan situ, tutup dengan sendirinya. Siapa yang biayain guru? Siapa yang operasionalnya guru, yang biayai operasional guru, operasional listrik, operasional yang lain-lain gitu loh. Siapa yang biayai itu? Oh kan Pak ada dana bos itu kalau ada muridnya pasti dapat dana bos. Tapi kalau muridnya nggak ada ya nggak dapat gitu, nggak gampang. Belum lagi kalau masuk ke dapodik gitu kan, muridnya nggak ada ya mana mungkin. Karena saya juga ngurusin sekolah cuy. Sekolah Kristen juga saya urusin. Mulai dari yang paling receh sampai yang paling rumit semua saya urusin sekolah Kristen. Saya seluk-beluknya sekolah Kristen saya tahu guys. Makanya sebenarnya saya nasihatin ya, harus kalian tuh dukung sekolah supaya pintar. Jangan patah pensil katanya. Jadi nggak bisa pakai logikanya. Sederhananya sekolah ini sebenarnya sekolah kan berdiri tentunya ingin mendidik orang-orang Kristen. Yaitu visinya kan. Pemerintah juga harus dukung ini dong. Apa gunanya kurikulum merdeka? Merdeka yang diajarkan di situ toleransi. Kurikulum merdeka itu isinya toleransi, gotong royong, dan lain-lain. Nah, apa gunanya kalau terjadi di pendidikan sendiri ternyata seperti ini, ditekan masa ditutup? Gak merdeka dong. Ya jadi teman-teman semuanya kita doakanlah. Kalau terjadi ketakutan terhadap sekolah Kristen, berarti ini ada something gitu. Ada sesuatu yang mulai ditakutkan sama mereka. Ya kita doakan supaya sekolah ini tetap bertahan dan bisa menjadi sekolah yang kemudian berkembang di daerah itu ya. Kita doakan terus saja. Walaupun tekanan masa banyak. Nah itu tadi saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan videonya.
Langsung saja turun di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Di akhir video saya selalu mengajak Bapak Ibu semuanya supaya kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Jangan sampai kita serupa dengan teman-teman kita dari seberang. Sedikit-sedikit juga kita teriak nama Tuhan. Sedikit-sedikit kita melakukan demo, meminta kepada pemerintah ini. Banyak sekali tugas pemerintah, jangan lagi kita bebani pemerintah. Banyak sekali tugas pihak yang berwajib, jangan lagi kita bebani pihak yang berwajib hanya untuk mengurus agama. Ya, jangan. Kita berjalan saja di rel masing-masing. Kita iman keyakinan kita. Kita lakukan apa yang diperintahkan oleh kitab kita. Dan kita taati apa yang ada di dalam kitab kita. Ini saja. Lakum dinukum waliyadin itu dihidupkan. Dan tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar rahmat bagi semua agama. Iman kita, kepercayaan kita itu benar-benar kita bisa menunjukkan bahwa iman, kepercayaan kita, agama kita adalah benar-benar agama yang rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semua agama-agama yang ada di sekitar kita. Ini yang harus kita tunjukkan. Kita juga harus menunjukkan bagaimana mereka tertarik dengan agama kita. Tetapi bila itu kelakuan kita seperti itu, tiap hari kita pertontonkan kebodohan kita, jangankan orang lain untuk masuk agama kita. Orang yang sudah berada di agama kita bisa keluar dari agama kita karena melihat tingkah laku kita yang konyol itu. Ini yang harus dipikirkan oleh pemuka-pemuka agama. Maka jangan salahkan ketika banyak orang yang murtad. Banyak orang yang tidak percaya lagi kepada agama. Banyak orang yang tidak lagi percaya kepada pemimpin agama. Banyak orang yang tidak percaya lagi kepada orang yang pakai kopiah surban lalu teriak nama Tuhan di jalan-jalan. Ya, kalau kita melihat ke Alkitab itu persis seperti orang ahli Taurat, Farisi. Mereka teriak nama Tuhan di persimpangan jalan. Mereka teriak nama Tuhan di pasar-pasar. Dan mereka meminta supaya mereka dipuji. Mereka dapat dan tidak dapat pujian gratis dari masyarakat, dari orang-orang yang ada di pasar, dari orang-orang yang di persimpangan jalan, karena melihat mereka seolah-olah ahli ibadah, padahal tidak sama sekali. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita jalani ibadah kita masing-masing. Kita sebagai penginjil, kita lakukan penginjilan. Dan kita harus semakin semangat memberitakan Injil, menguatkan anak-anak Tuhan dimanapun berada, khususnya di pedalaman yang sering dimasuki oleh para rabi palsu dan guru palsu. Kita harus sering menguatkan mereka, hadir ke tengah-tengah mereka untuk memberikan pemahaman yang baru, sedikit memberikan informasi mengenai Islamologi yang mudah dipahami, dimengerti oleh teman-teman dari pedalaman, sehingga mereka bisa bertanya jawab dengan para guru palsu yang hadir ke tengah mereka. Terima kasih.